Apakah perang dunia akan dimulai di 2026? 2026 ini akan menjadi tahun perang. Tahun perang. 2026. Bad guy-nya tetap yang Dede juga. Iya, gitu juga. Donald Trump mengatakan dalam pidatonya, dalam statementnya bahwa 2026 akan menjadi tahun perdamaian. Kalau kita melihat politik luar negeri Amerika, kita harus membaca sebaliknya. Kalau dia bilang damai, berarti perang. Oke. Karena perdamaian menurut kamus politik Amerika itu berarti meluasnya perang agar dunia ini lebih dikendalikan dan mudah dikendalikan oleh Amerika. Banyak sign-sign yang mengarah ke sana. Dan sepertinya dunia mulai berubah. Sejak 7 Oktober, dunia mulai berubah. Ini sepertinya hukum-hukum tidak lagi berlaku. Ya, kita lihat ada perang ada perampokan di Venezuela, ada kemudian perang antara Arab Emirates, kemudian ada gejolak yang terjadi di Iran. Pokoknya banyak banget. Kita akan bahas dulu nih secara global bersama narasumber kita yang mengamati, dan sepertinya ini makin amburadul keadaan seperti sekarang ini. Ada Bang Pizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ari. Gimana Bang? Ini saya juga sampai begini Bang. Ini mau ngebahas yang mana? Ini semuanya kejadian. Iya. Bahkan baru di tahun udah begini gitu. Apa aja Bang kalau ada pengamatan Bang Pizarro? Ini apa ada satu garis merah nggak sih? Atau juga mungkin ada satu kan ada yang bilang juga bahwa konflik dunia tuh ada yang mainin gitu. Iya. Ada yang punya tujuan apa gitu, bikin konflik di sini. Ini apa sih sebenarnya terjadi sekarang nih? Iya, yang jelas Bang Ari, 2026 ini akan menjadi tahun perang. Tahun perang 2026. dan bad guy-nya tetap yang Dede juga. Iya, gitu juga. Jadi dunia udah tahu hamaknya siapa, udah tahu sebenarnya. Iya, karena kan kita lihat dari omongannya Trump. Ya, Donald Trump mengatakan dalam pidatonya, dalam statementnya bahwa 2026 akan menjadi tahun perdamaian. Kalau kita melihat politik luar negeri Amerika, kita harus membaca sebaliknya. Kalau dia bilang damai, berarti perang. Oke. Karena perdamaian menurut kamus politik Amerika itu berarti meluasnya perang agar dunia ini lebih dikendalikan dan mudah dikendalikan oleh Amerika. Oh, jadi damai bagi dia adalah karena kekacauan bagi kita sebagai semua. Pemenang, dia yang damai. Betul. Karena menguasai dunia. Benar, gitu. Dulu lihat ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan, tujuannya adalah untuk menstabilkan wilayah Asia dan Timur Tengah. Ketika dia menyerang Irak tahun 2023, dia mengatakan ingin membumi hanguskan senjata pemusnah massal untuk mewujudkan keamanan di wilayah Timur Tengah. Semuanya kan pakai kata peace, perdamaian, stabilisasi. Apa yang terjadi? Alih-alih itu stabil, alih-alih Irak, Afghanistan itu benar-benar damai, yang terjadi ialah peperangan kecamuk dan dampaknya bisa kita rasakan loh sampai sekarang. Irak itu salah satu negara yang tingkat buta hurufnya paling tinggi di Timur Tengah. Padahal dulu Irak adalah negara tempat keluarnya para ilmuwan. Iya, kita punya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abbasiyah di Baghdad yang sampai perpustakaan dibakar kan? Betul, dibakar. Penemu teknologi jam saat ini tuh dari sana tuh banyak. Dari Abbasiyah, Baghdad. Tapi di zaman Abbasiyah di mana kegemilangan ilmu itu sangat luar biasa. Kita lihat sekarang Irak itu luluh lantah. Siapa yang kenal Irak sekarang? Sebagai penghasil ilmuwan. Bahkan untuk memastikan ekonomi negaranya dan stabilitas negaranya aja susah. Makanya Irak kan termasuk nggak mau banyak cawe-cawe sama isu Timur Tengah. Karena di negaranya aja udah problem. Setelah kejadian Saddam Hussein, senjata pemusnah massal yang ternyata nggak ada. Dan kemudian pengalihan sumber daya buminya Irak ke negara Ono. Jadi sebenarnya dia tuh lagi ngerampok. Iya, lagi ngerampok pakai alasan pembenaran, perdamaian. Ngerampok dengan alasan perdamaian. Dan Irak itu kan kita lihat bukan hanya Amerika, Inggris, Tony Blair. Itu kan juga yang kemudian bergerilya di Inggris untuk memastikan kita harus mendukung upaya invasi ke Irak. Ya. Nah, karena kan Tony Blair itu kemarin mau diangkat menjadi Dewan Perdamaian di Gaza. Nah, menarik tuh. Dia pakai istilah Board of Peace, Trump itu. Untuk menggantikan kepemimpinan para pejuang di Gaza, akan dibangun pemerintahan sendiri atas nama
Board of Peace, lagi-lagi pakai peace. Dan orang Gaza nolak. Apaan peace? Kok yang peace yang mimpin Tony Blair, penjahat perang. Nah, jadi yang ngomong-ngomong peace adalah mereka justru pembuat perang. kita nggak bisa percaya kalau yang ngomong peace itu penjahat. Itu dia. Rampok. Yang ngomong-ngomong hak asasi, kita harus demokrasi. Mereka semua yang punya veto. Benar. Ya kan? Iya. Justru ini orang-orang yang ya ampun, kita udah lihat sekarang nih. Kita aja jadi objek nih berarti. Nah, kita sekarang yang dihancurkan, dipecah belah, ya, dikacaukan di mana-mana. Jadi 2026 menurut saya ini akan menjadi tahun perang, dan tahun perangnya kalau dulu 2003 sampai 2025 sampai sekarang juga ya, itu fokusnya kepada Gaza, genosida. Ini akan lebih luas lagi nih skenarionya. Ini akan memakan banyak korban di kawasan, bukan hanya Palestina. Suriah, Yaman, Iran, Sudan, Somalia, negara-negara Afrika, Mesir dan lain sebagainya. Akan melebar nih. Akan melebar. Sebenarnya ini kan kalau warga Timur Tengah ini tahu, abisin kumannya kelar sebenarnya kan gitu. Iya. Tapi masalah mereka pada takut semua sama. Nggak bisa. Dia kan sangat bergantung sama Amerika. Mereka berani pada tahapan kritik, tahapan kecaman. Tapi kalau sampai tahapan kemudian berhadap-hadapan secara langsung dengan Amerika, mereka nggak akan berani. Dunia Arab dan Timur Tengah pada hari ini, karena mereka bergantung secara ekonomi. Jadi ujung-ujungnya ya dua pemain itu di Timur Tengahnya ada si Rewel, yang di sana main juga. Dan ini sudah disiapkan karena kan kemarin Netanyahu sekitar 2 minggu lalu itu berkunjung ke Amerika, bertemu dengan Donald Trump dan dia membahas isu Timur Tengah. Mereka sekarang sudah pada tahap konsolidasi karena kan mereka terpuruk nih dua bajingan ini. Sentimen anti Amerika begitu sangat kuat, yang secara umum itu berdampak kepada berkurangnya pengaruh Amerika ekonomi di Timur Tengah dan mencuatnya bridge. Ya kan? Ini menjadi bridge itu jangan lupa nih Bang Ari, itu pertumbuhan ekonomi bisa 7-8%. Sangat kontra dengan NATO. Yang pertumbuhan negara-negara NATO hanya mungkin 2-3%. Itu juga mah kalau masih tumbuh ya. Iya. Ya, kayak gitu. Makanya kan negara-negara Eropa kemudian mengakui Palestina sebagai jalan untuk meredam kemarahan publik. Ini kan jadi internal negaranya juga pengaruh juga tuh secara politik. Macron kan udah oposisi di situ. Di Prancis. Ya, Italia demo berjilid-jilid. Kenapa Giorgio Meloni itu tidak mengakui Palestina? Kekuasaan mereka itu krisis di sana ketika mereka dianggap mendukung penjahat bernama Israel di Palestina. Ya. Dan ini membahayakan, mending hanya internal, tapi kan secara umum ada kemarahan dan ada upaya untuk memboikot sendi-sendi ekonomi Uni Eropa. Maka agar bola liar ini, bola panas ini tidak terus bergelinding, mereka mengakui Palestina. Ya. Tapi kan apa sih pengakuan yang diberikan Eropa kepada Palestina? Just on the paper menurut saya. Iya, nggak ada yang konkret. Nonsense, nothing. Karena ini hanya kayak menyelamatkan politik dalam negeri aja. Politik dalam negeri dan politik kekuasaannya. Ya, kayak gitu. Tapi ada sesuatu hal berarti people power di negara mereka masih takuti. Masih takuti. Nah, dan itu potensi meledak gitu. Yang kemarin di Nepal gitu misalnya gitu kan. Itu kan juga lumayan nakutin pemerintah-pemerintahan dunia kan. Bagaimana people power ngabisin Bangladesh. Ya kan gitu. Dan jangan lupa itu kalau Nepal aja bisa kayak gitu, yang bisa dikatakan tingkat literasi HAM-nya tidak sebesar orang-orang Eropa. Bukan tidak mungkin di Eropa bisa lebih ganas. Eropa tuh kan educated minded dia orang-orangnya. Dia sadar HAM. Greta Thunberg, bayangkan dia mengalihkan isu isu keadilan lingkungan menjadi keadilan bagi bangsa Gaza. Karena udah defaultnya itu mereka sudah sadar HAM, masyarakat Eropa ya. Settingan pabriknya sudah sadar HAM. Jika ini terus menggelinding, bukan hanya akan berdampak kepada pemimpin Eropa ini, tetapi juga membuat negara-negara tersebut udah tidak lagi relevan di dunia ini. Ya kalau kita bilang ada kekuatan massa, ya ibaratnya misalnya kekuatan massa itu kan di tiap negara. Iya. Kalau dipikir secara global dunia, negara-negara yang lainnya adalah massanya kan sebenarnya kan. Iya. Si pembuat onarnya kan orang itu aja tuh. Iya. Kapan pada ininya sih pada meleknya gitu, atau juga misalnya secara diam-diam ada persatuan di mana untuk memiliki kan lebih banyak jumlahnya, masa
mudah banget sih dimain-mainin gitu kan. Iya. Saya dengar Amerika baru keluar dari 66 organisasi dunia. Iya, iya. Ini maksudnya apa? Karena gue nggak ikut aturan deh, gue main sendiri gitu, bagaimana? Iya, karena Trump ini kan sudah mengarah bahwa Trump sama Israel bahkan tidak lagi mau bergantung kepada sistem internasional. Karena terbukti loh dalam kasus genosida Gaza, sistem internasional itu masih bisa dikangkangin sama dia. Kan kasus Gaza itu betul-betul menjadi tolak ukur utama apakah hukum internasional itu masih bertahan atau enggak. Dan ternyata ya walaupun berbagai resolusi di luar PBB, Amerika dan Israel itu masih tetap bertahan. Di situ kan dia melihat, oh ternyata ini masih bisa kita kendalikan ini. Ini masih bisa kita kangkangi. Makanya dia tetap dengan kepedeannya. Bukan tanpa kritik, Trump sangat kuat kritikan masyarakat di Amerika Serikat. Bahkan dukungan pemilih Partai Republik kepada Israel semakin lama semakin menurun loh. Ya, 43% survei terakhir itu. Masyarakat pemilih Partai Republik Donald Trump yang meminta agar Amerika tidak lagi memberikan bantuan kepada Israel itu udah 43%, walaupun belum 50%, tapi untuk hitungan Partai Republik itu kan tinggi. Iya, sebenarnya kalau dilihat sih dukungan bukan kepada mereka makin menurun, gitu. Iya. Tapi karena mereka yang pegang peraturan, itu dia. Mereka masih memegang hegemoni ekonomi, hegemoni hukum internasional, ya. Dan secara umum kan banyak negara-negara juga yang tidak peduli amat sebenarnya dengan Palestina, kecuali secara lisan. Ya. Mereka tidak betul-betul bergerak kan untuk memberikan sanksi yang sangat kuat kepada Israel, untuk memberikan pelajaran kepada Israel. Kan kita nggak ngeliat ada tindakan yang nyata. Itu yang menurut saya kemudian Trump ini mengukur bahwa dia bisa melakukan hal serupa. Kasus yang kena kan korban pertamanya Venezuela nih. Ya, kasus Venezuela di mana Maduro itu bersama istrinya bahkan ditangkap. Dan kita lihat kan nggak ada tindakan yang berarti itu. Nggak. Ini unik ya mengenai Venezuela sendiri ya guys ya. Jadi itu kan negara orang ya. Jadi kayak nginvasi begitu aja gitu. Rampok ya. Itu memang rampok. Abis itu kan dibilang oilnya dibeli. Bukan dibeli itu, dirampok gitu kan. Kan uniknya. Tapi ada beberapa hal keunikan sih di situ menurut saya. Gaza yang cuma segede kecamatan 3 tahun nggak bisa tunduk. Ini negara punya militer 2,5 jam. Bingung kita gitu. Ini negara loh gitu. Besar, punya militer, orangnya banyak, 2,5 jam tunduk. Gaza sekecamatan dan sampai sekarang mereka masih cari cara. Nah, tahu nggak kenapa? Kenapa? Beda dengan Gaza, masyarakat Venezuela terpecah. Pecah antara pro Maduro dan kontra Maduro. Harus diakui, Maduro juga nggak bersih-bersih amat. Tapi kan memang caranya Amerika kalau mau menjajah satu negara dipecahin dulu baru. Iya, kayak gitu. Ini kan split antara yang pro Maduro karena pro dinilai diktator ya, dan kontra terhadap Maduro. Dan jangan lupa Venezuela militer udah kebeli. Dalam laporan yang ditulis oleh New York Times, ternyata CIA sudah berhubungan dengan intelijen dan ring 1 Maduro selama beberapa bulan. Oh ya, ya sudah ini mah udah. Satu orang aja kuman di situ bisa jebol. Kayak di Iran kan kurang ketat apa. Betul. Masih jebol juga kan gitu kan. Nah ini yang katanya di Gaza. Gaza kan secara umum masih solid masyarakatnya. Walaupun ada mereka manusiawi lah mengeluh terkait situasi di Gaza. Ada pengkhianat juga kan dalamnya. Pengkhianat aja kan berhasil kena. Dibunuh juga ya Abu Sabab itu. Berkali-kali Israel membuat proksi di situ kan tidak benar-benar bisa menggulingkan pemerintahannya para pejuang. Ini menurut saya membedakan dia dengan Venezuela. Solid para pejuang itu. Walaupun satu pemimpinnya gugur, muncul lagi yang lain. Mati satu tumbuh 1000 lah. Tapi kayaknya kalau gitu polanya sama ya. Misalnya gini, satu negara itu dibikin konflik dulu, udah dibikin konflik, ada apa namanya? Ada proksinya di situ, baru masuk. Kan kejadian di Libya, di Mesir, di Irak bahkan, yang kemudian membentuk ISIS segala tuh kan. Terus kemudian dia baru masuk. Ini mirip-mirip nih berarti kayak Venezuela nih. Mirip. Jangan-jangan di Iran yang lagi demo juga mirip-mirip juga nih. Iya, di Suriah juga mirip. Di Suriah juga begitu. Iya. Kita bahas Venezuela dulu guys. Ini kayak polanya hampir sama. Pelakunya juga hampir sama. Dan saya rasa dunia juga udah mulai bisa belajar lah. Apalagi zaman sekarang informasi gampang didapat lagi kan. Nah dari Venezuela dulu nih. Kalau dulu waktu ngejajah Irak, boleh saya bilang ngejajah ya. Karena ngejajah kan. Dia bilang ada senjata musnah massal. Kemudian ternyata nggak ada.
kekuasaan diganti yang pro sama di mereka, dan ternyata udah ada pengalihan sumber daya ke sana gitu. Iya. Alih-alih. Nah, saya dengar Venezuela punya resources yang besar banget, yang melebihi Timur Tengah katanya, dan mereka lagi agak bangkrut. Dia butuh duit, dia rampok rumah orang yang lagi ada duitnya. Bener kayak gitu? Bener, iya. Jadi satu lagi gaya Amerika untuk melumpuhkan sebuah negara. Negara itu diberikan sanksi ekonomi yang sangat kuat. Atau dalam ekonomi kita menyebutnya maximum sanction, sanksi maksimal. Ini yang terjadi pada Venezuela. Kita nggak habis pikir, Venezuela itu yang punya 300 miliar barrel minyak loh. Itu bahkan melebihi Saudi kan, yang 260. Kok Venezuela miskin? Ya kan? Tapi Bang, ada polanya. Setiap ada negara, satu daerah yang bawahnya banyak sumber daya, atasnya Iya. pasti konflik dan miskin. Iya. Kayak ada mungkin di salah satu negara gitu yang punya gunung emas gitu kan, atasnya pasti miskin, konflik iya, lagi kan. konflik, iya. Di Sudan begitu juga, di Timur Tengah. Iya. Nah, Venezuela begini juga. Iya, jadi Venezuela itu dia punya kayak minyak, cuman bingung ngejualnya karena disanksi Amerika. Pinter banget ya. Kan Amerika itu kan biasanya kalau kita ekspor minyak ini, kalau dalam berbagai banyak hal lah, kita kan pakai sistem pembelian itu dolar, negara-negara itu. Kan negara itu nggak mungkin pakai uang lokal, itu pasti dolar. Sedangkan sistem penjualan minyak di dunia itu terkoneksi dengan bank-bank yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Mereka tidak akan mau bank-bank ini kemudian memfasilitasinya pembelian tersebut karena mereka akan kena sanksi sama Donald Trump. Karena di sanksinya gara-gara apa alasannya? Ya karena Venezuela ataupun negara-negara ini itu kan dianggap bertentangan oleh Amerika Serikat secara geopolitik. Karena nggak memihak dia gitu. Tidak memihak dia, ya kemudian anti terhadap Amerika ya karena tindakan Amerika juga kan di berbagai tempat yang ingin mengontrol ekonomi dunia, mengontrol politik dunia, semua negara harus tunduk sama dia. Kan pasti negara-negara Amerika itu kan kiri rata-rata. Dan dia tidak mau kan tunduk Fidel Castro, Che Guevara, Meksiko juga Meksiko, kemudian Chili, yang paling tunduk paling Argentina. Mana Argentina itu pendukung setia Israel itu. Nah ini kan mau dikocok ulang sama Trump. Gini, oke, kalau kamu nggak mau ikut saya akan sanksi. Saya akan sanksi. Membuat Venezuela itu nggak punya banyak pilihan untuk menjual minyaknya. Paling dia cuma ke Cina. Katanya Venezuela juga jual ke Cina dan Rusia katanya. Betul gitu. Cuman karena sanksi Amerika, Cina kan juga nggak mau berani vulgar belinya. Dia pakai jalur bayangan, pakai pihak ketiga, ya ataupun memakai transaksi-transaksi lain yang tidak terdeteksi oleh Amerika. Ya, itu satu. Kedua, kan nggak mungkin negara itu hanya 100% mengandalkan minyak. Kan dia butuh masukan-masukan atau butuh pemasukan ekonomi yang lain, nggak hanya berdasarkan minyak. Saudi misalkan, kenapa? Pertama, harga minyak kan naik turun, gitu ya. Kemudian kan minyak itu sekarang itu semakin anjlok harganya, karena ada penemuan lain misalkan ya, listrik misalkan, nikel dan lain sebagainya, gitu. Maka negara itu nggak bisa hanya berpatok pada minyak. Lihat Saudi, kurang kaya apa minyaknya? Tapi dia masih main hiburan, main sport, masih main AI, masih main investasi di Amerika. Uni Emirat tetap juga masih investasi emas di Sudan. Padahal kurang apa minyaknya? Cadangan investasi ya, cadangan pendapatan gitu. Iya, Brunei juga sama. Brunei mulai investasi di Indonesia. Karena minyak mereka punya minyak, tetapi kan nggak bisa hanya bersandar ke situ. Harga minyak lama-lama anjlok, goncang, apalagi karena isu Timur Tengah. Ya, akhirnya mereka mulai berpikir masukan investasi yang lain di luar minyak. Dan ini yang problem di Venezuela kan dia mengandalkan 80% minyak pemasukannya. Sedangkan minyak dia disangsi oleh Amerika. Jadi nggak punya pilihan. Orang nggak bisa beli ke situ, akhirnya inflasi ya kan? Karena kalau dia tetap butuh impor kan, dan beli impor itu kan pakai dolar, bukan pakai mata uang lokal. Kita mau beli nih mobil dari Jepang, kan dia pakai dolar, bukan mata uang lokal. Iya ya. Nah ini kuncian Amerika. Ini memang arsiteknya zaman dulu nih. Berarti emang udah kemikir sampai sejauh ini ya. Iya. Ya, si Bapak R itu ya. Wah ya Allah. Nah, dia punya alasan rasional apa yang legitimasi pembenaran untuk ngelakuin menjajah Venezuela? Nggak ada. Sekarang kita mau pakai variabel apa nih? Narkotika misalkan. Nah, kan dibilang narkotika gara-gara tuduhannya Trump itu kan Nicolas Maduro itu mengembangkan jaringan narkotika internasional. Nah, kalau dia mengembangkan jaringan narkotika,
misalnya terjadi di negaranya, urusan dia lah, Iya, gitu kan? Iya. Ini internasional maksudnya ke negara mana aja? Tapi problemnya, kalau kata Trump, ini klaimnya Trump, jaringan narkobanya Venezuela itu memasok ke Amerika untuk menciptakan problematika drugs di sana, ketergantungan obat, kejahatan di sana. Makanya kan Amerika menuduh Maduro mengembangkan narkoterorisme. Narkoterorisme. Orang kalau pakai narkotika boro-boro mikirin perang, udah pada beler semua begitu. Iya, dia menyerang generasi muda di Amerika. Dia menyebarkan penyelundupan obat-obatan gelap di sana. Yang itu kan apalagi kan Amerika sangat strict kebijakan terhadap ekonomi asing ya, atau terhadap imigran. Dan itu yang dituduh Trump kepada Maduro, dia mengembangkan jaringan narkoterorisme untuk akhirnya membuat kekacauan, membuat ketidaksehatan pola hidup yang ada di sana. Dan ketika seorang mengalami bahasa itu ketergantungan obat, kecanduan obat, itu kan keluar pajaknya Amerika untuk menyelesaikan itu. Gitu, ya kan? Dia keluar itu biayanya untuk mengatasi problematika drugs yang ada di sana. Dan dan uang Amerika, anggaran Amerika semakin terkuras. Padahal Amerika juga sedang menghadapi inflasi, sedang menghadapi tekanan ekonomi yang sangat kuat, sedang menghadapi isu pengangguran juga. Jadi kalau ngejajah Venezuela dapat minyak, dapat tambahan uang lagi, karena lagi bangkrut. Betul, tapi kan Trump itu masalahnya, apakah betul tuduhan kepada Maduro itu valid? Itu sepihak Pak ya? Kan iya, itu kan sepihak. Tidak pernah terbukti secara independen, secara faktual, sama kayak dengan senjata pengusaha massa dimiliki Saddam kan tidak benar-benar terbukti akhirnya.